Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah babu sifatil haji wa dukhuli Makkah. Bab tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan memasuki kota Makkah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja, bahwasanya Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Fa kharajna ma'ahu hatta idza ataina dzal hulaifati fawaladat Asma'u bintu Umais. Sampai kita keluar bersama Rasulullah sampai sesampainya di Dzul Hulaifah, Asma bintu Umais melahirkan. Faqala, setelah melahirkan kan berarti di antara yang mewajibkan mandi itu kan apa? Al-wiladah. Maka Rasulullah bersabda, faqala igtasili wastasfiri. Maka Rasulullah bersabda, mandilah dan kemudian istighfar, itu artinya masukkan kain yang diikat ke farji perempuan supaya bisa menahan darahnya tidak menetes. Bisaubin, dengan pakaian, wa ahrimi, dan berihramlah. Artinya orang yang meskipun dia dalam keadaan nifas, mungkin ini iktisal, bukan ghusl yang wajib karena melahirkan, tapi mandi yang sunnah untuk ihram. Karena ini kan masih dalam keadaan nifas. Buktinya tadi wastasfiri, berarti disuruh. Kalau sekarang mungkin udah ada pembalut. Kalau zaman dulu pakai kain. Artinya orang yang nifas pun tetap bisa berihram. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid thumma raqiba al-qaswa, kemudian menaiki unta qaswa, hatta idza stawat bihi 'alal baida, sampai saat di Baida, ahalla bit tauhid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan talbiyah ini, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini tadi masalah mandinya, nanti insyaallah kita murajaah lagi, kita ini perincian mandinya dimaksud di sini seperti apa. Apakah mandi untuk sunnah ihram atau cuma sekedar membersihkan karena habis melahirkan, bersihkan diri, kemudian Rasulullah menyuruh memakai kalau bahasa kita sekarang pembalut itu supaya tidak menetes darahnya, dan memakai pakaian ihram dan dibolehkan untuk berihram. Jadi meskipun dalam keadaan haid, meskipun dalam keadaan nifas, perempuan yang ingin melaksanakan haji atau umrah tetap bisa berihram. Namun nanti ketika tawaf itu yang tidak bisa melaksanakannya saat dalam keadaan berhadas. Hatta idza atainal baita, ketika datang ke Makkah, ke Baitullah, ke Ka'bah, istalama rukna, kemudian Rasulullah ini menceritakan, perawinya menceritakan tentang
apa yang dilakukan bersama Rasulullah saat pelaksanaan haji. Istalama rukna, kemudian beliau menyentuh rukun sudut Ka'bah. Kan ada 4, ada rukun yang ada Hajar Aswad, kemudian ada rukun Iraqi, rukun Syami, dan rukun Yamani. Dan ini mungkin adalah rukun Yamani sebelum memulai untuk ini tawaf di Hajar Aswad itu kan sebagai hitungan awal dari tawaf, dihitung dari sudut Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya itu. Putaran pertamanya dimulai dari situ. Faromala salasan wa masya arba'an, ya, kemudian romala itu berlari-lari, ya, berjalan cepat, berjalan cepat, ya, bukan berlari, berjalan cepat. Artinya disunahkan dalam tawaf itu melakukan romal 3 kali dan berjalan biasa. Romal berjalan cepat 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Summa ata maqama Ibrahim, kemudian beliau mendatangi maqam Ibrahim, fasalla, dan salat di maqam Ibrahim. Wa raja'a ila rukni wasfastalamu, kemudian kembali ke rukun Ka'bah dan kemudian menyentuh. Istalam artinya menyentuh rukun Ka'bah itu. Summa kharaja minal babi ila Safa, lalu setelah itu baru keluar dari pintu menuju ke Safa, bukit Safa. Falamma dana minas Safa, ketika sudah dekat dengan Safa, sudah sampai di tempat yang mendekati bukit Safa, qara'a innas Safa wal Marwata min sya'airillah, membaca ayat bahwasanya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar agama Allah. Maka disunahkan untuk bersa'i, melakukan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Lalu beliau bersabda, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah dengan apa yang dimulai dalam Al-Quran. Yang dimulai dengan yang disebutkan pertama apa? Safa dulu. Berarti dimulainya sa'i itu dari Safa kemudian ke Marwah. Begitu. Bolak-balik selama sebanyak 7 kali. Safa Marwah, Marwah Safa. Ya, dihitung 2 kali, Safa Marwah, ya, Marwah Safa, sampai nanti pas 7, yang ke-7 kalinya itu berakhir di Marwah. Faraqqa as-Safan, saat sampai di Safa itu sebelum mulai sa'i, beliau naik di bukit Safa hatta ra'al bait, sekiranya sampai terlihat Ka'bah. Fastaqbala al-qiblah, lalu beliau menghadap ke arah Ka'bah. Fawahhadallaha wa kabbarahu, lalu beliau mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid dan kalimat takbir. Wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Summa da'a baina dzalika 3 marrat, kemudian beliau berdoa antara itu 3 kali. Summa nazala minas Safa, lalu baru turun dari Safa ilal Marwah dan bersa'i menuju ke Marwah. Hatta idza ansabbat qadamahu fi badnil wadi, ketika beliau sudah sampai kaki beliau, artinya langkah beliau sudah sampai di badnul wadi, beliau berlari-lari kecil, sa'ah. Sa'a berlari-lari kecil. Kalau tadi romala itu berjalan cepat saat tawaf. Hatta idza sa'ida masya ilal Marwah, lalu mulai naik lagi dari wadi menuju ke Marwah, maka beliau berjalan lagi setelah lari-lari kecil, kemudian berjalan ke Marwah. Jadi antara Safa dengan Marwah nanti ada tengah-tengahnya itu Badnul Wadi, itu di situ berlari-lari kecil, baru setelah sampai sini berjalan lagi sampai ke Marwah. Fa fa'ala 'alal marwati kama fa'ala 'alas Safa, sampai di Marwah beliau juga naik ke atas bukit Safa, bukit Marwah, dan kemudian membaca doa-doa tadi yang disebutkan.
Wa dzakara al-hadits wa fihi falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Ketika hari tarwiyah, ini lanjutan hadis dipersingkat kemudian dalam ini redaksi ini sampai menceritakan perawinya saat sudah hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah tawajjahu ila Mina, maka mereka menuju ke Mina. Di tanggal 8 berangkat ke Mina. Wa raqiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha adz-dzuhra wal 'ashra wal maghrib wal 'isya wal fajr. Berarti di Mina itu ya, dari siang sampai besok paginya, sampai besok fajar, terbit fajar, berarti sampai waktu subuh. Summa makasa qalilan, setelah subuh beliau masih berdiam di situ tidak lama, hatta tala'atis syams, sampai terbit matahari, fa ajaza hatta ata Arafah. Baru tanggal 9 paginya itu setelah terbit matahari beliau mulai menuju ke Arafah. Tanggal 8 di mana tadi? Di Mina ya, sepanjang tanggal 8 sampai malam, sampai besok paginya, baru setelah terbit matahari tanggal 9 baru beliau ke Arafah. Fawajjada qubbatan qad duribat lahu binamirah. Beliau melihat ada tenda kubbah, tenda seperti tenda kalau sekarang ya, tenda qad duribat, sudah dibuat, sudah didirikan, lahu untuk beliau, binamirah, di tempat sana, di tempat namanya Namirah. Fanazala biha, lalu kemudian beliau ya bersinggah di situ, hatta idza zalati syams amara bil qaswa farahalat lahu, sampai ketika tergelincir matahari maka beliau perintahkan untuk dibawakan unta beliau, qaswa, faruhilat lahu, maka kemudian berjalan lagi, melanjutkan perjalanan. Fa'atabatnal wadi, sampai di dasar lembah, fa khataban nas, lalu beliau berkhutbah di situ. Tsumma adzana, tsumma aqama fa shalla dhuhra, ya, tsumma aqama fa shalla al-'asr wa lam yusalli bainahuma syai'an. Ya, berarti salat zuhur dan asar di situ di Arafah dijamak takdim. Ya, salat zuhur dan asar, dan waktu wukuf itu adalah saat setelah tergelincir matahari, yaitu saat sudah masuk waktu zuhur pada tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya di sini azannya satu kali, kemudian iqamahnya berapa? Summa aqamat, 2 kali iqamah. Summa raqiba, kemudian beliau jalan hatta atal mauqif, sampai ke tempat wukuf. Faja'ala batna naqatihil qaswa ila as-sakharati wa ja'ala jabal al-mushad baina yadayhi wastaqbala al-qiblah. Lalu beliau ya mendatangi Jabal Rahmah di sana, ya, dan Jabal al-Mushad itu ada di ya, sekitar beliau berada di situ, berada di sekitar Jabalul Mushad, wastaqbalal qiblah, sampai di atas situ Jabal Rahmah itu beliau menghadap ke arah kiblat lagi, menghadap ke arah Masjidil Haram. Falam yazal waqifan, beliau masih melanjutkan wukuf di Arafah itu hatta gharabati syams, sampai terbenam matahari. Wa dhahabati sufratu qalilan, ya, dan sudah hilang mega warna kuning. Setelah matahari terbenam kan masih ada mega merah, mega kuning, dan mega putih. Berarti apa, wukuf itu yang afdol ini sebagaimana yang diambil dari hadis ini adalah tidak keluar dari Arafah kecuali setelah terbenam matahari. Jadi nunggu sampai terbenam matahari dulu baru keluar dari Arafah. Wukufnya dari siang, waktunya dari tergelincir matahari sampai maghrib masih di sana, ya, dan setelah maghrib maka baru beliau berjalan lagi meninggalkan tempat wukuf ke Muzdalifah. Hatta ghabal qurs, ya, sampai terbenam seluruh bulatan matahari. Wa dafa'a wa qad shanaqa lil qaswa'i az-zimam, kemudian berjalan ya dengan qaswa, qaswa nama untanya.
azimam, tali untuk pengendali unta. Hatta idna ra'saha la yusibu mawrika rijlihi wa yaqulu biyadihi al-yumna ya ayuhan nas as-sakinah as-sakinah, sampai kepalanya itu mengenai tempat duduk unta itu. Kepala unta itu mengenai tempat duduk dari kaki, maurika rohlihi, tempat meletakkan barang-barang bawaan yang dibawa untuk perbekalan. Rohl artinya untuk perbekalan, barang perbekalan yang dibawa untuk perjalanan. Artinya ini mungkin karena terburu-buru saking semangatnya itu. Lalu beliau mengatakan pada orang-orang, ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah, pelan-pelan, tenang, tenang, jangan terburu-buru. Wa kullama atta hablan, dalam riwayat yang lain jabalan, setiap beliau datang di gunung atau di bukit yang ada di sepanjang perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, arkhalaha qalilan, beliau pelan-pelan hatta tas'ada, sehingga menaiki bukit-bukit tersebut. Hatta unta itu yang menaiki bukit tersebut, hatta atal Muzdalifah, dan begitu beliau lakukan sampai datang di Muzdalifah. Fasalla bihal maghrib wal isya, baru kemudian beliau melaksanakan salat maghrib dan isya di jamak di Muzdalifah bi adzanin wahidin wa iqamatain, sama dengan satu azan dan dua iqamah. Walam yusabbih bainahuma syai'an, dan tidak membaca tasbih atau tidak melakukan salat sunnah di sini. Artinya walam yusabbih itu tidak melakukan salat sunnah antara isya dan antara salat maghrib dan salat isya-nya itu. Tsumma taja'a hatta tala'al fajr, kemudian beliau berbaring di sana di Muzdalifah, beristirahat, melakukan mabit di sana sampai terbit matahari. Fasallal fajr, terbit fajar, kemudian salat subuh, hatta tabayyana lahu subhu bi adzanin wa iqamah, dengan satu adzan dan satu iqamah. Salatnya enggak ada yang dijamak kalau subuh. Tsumma rakiba, lalu beliau menaiki lagi, hatta menaiki unta beliau lagi, hatta idza atal masy'arul haram, sampai di tempat yang dinamakan Masy'arul Haram yang ada di Muzdalifah. Fastaqbalal qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat. Fada'a wa kabbara wa halala, lalu beliau berdoa, memandangkan takbir dan menggunakan tahlil, talbiyah. Falam yazal waqifan hatta asfar jiddan, lalu beliau masih di situ di Muzdalifah itu sampai sekiranya sudah terlihat agak terang cahaya matahari. Fadafa'a qabla an tatlu'a asy-syams, sebelum terbit matahari lalu beliau sudah mulai berjalan. Hatta atabatna muhassirin, lalu beliau mendatangi lembah Muhassir. Faharraka qalilan, lalu bergerak sedikit. Tsumma salaka tariqal wusta, lalu menempuh jalan yang tengah. Allati takhruju 'alal jamratil kubra, yang mana bisa menyampaikan ke jumrah kubra, yaitu jumrah Aqabah. Hatta atal jamrat allati 'inda syajarah, sampai kemudian beliau mendatangi di situ sampai ada pohon di dekat tempat pelemparan jumrah. Faramaha bisab'i hasayat, dan melempar jumrah dari sisi itu 7 lemparan, 7 dengan 7 batu kerikil. Yukabbiru ma'a kulli hasatin, setiap lemparan kerikil yang dilempar itu membaca takbir, membaca Allahu Akbar. Setiap melemparkan batu. Minha kullu hasatin mithlu hasal khadfi, setiap satu kerikil batu yang dilempar itu seperti ukuran kerikil. Hasal khadfi itu kerikil, batu kerikil yang kecil.
bukan batu-batu yang besar, itu kecil-kecil saja. Rama min batnil wadi, beliau melempar dari dasar lembah. Tsumman sarafa ilal manhari, lalu beliau pergi ke tempat penyembelihan hewan. Fanahara, lalu beliau menyembelih hewan. Tsumma raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baru Rasulullah menaiki unta beliau lagi. Fa afadha ilal bait, lalu mendatangi Ka'bah. Fa shalla bi Makkah adh-dhuhra, dan salat di Makkah salat zuhur. Rawahu Muslimun mutawwalan. Ini hadis riwayat Muslim yang panjang, ini hadis nggak selesai dari tadi. Ini baru diringkas ini. Kalau dari aslinya di Sahih Muslim lebih panjang lagi. Wa an Huzaimah bin Tsabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza farada min talbiyatihi fi hajjin aw umratin sa'ala Allah ridwanahu wal jannata wasta'adha bi rahmatihi minan nar. Rawahu Syafi'i bi isnadin dhaif. Artinya setelah baca idza faragha min talbiyah, selesai baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, beliau berdoa sa'alallaha, memohon kepada Allah, ridwanahu, memohon kepada Allah agar diberi keridhaan, dan memohon kepada Allah agar diberikan surga nanti di akhirat. Wasta'adha, dan memohon perlindungan pada Allah dirahmati, dengan rahmatnya, minan nar, agar dijauhkan dari api neraka. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahartu hahuna, saya memotong hewan sembelihan di sini. Wa mina kulluha manhar, dan mina itu semuanya adalah tempat untuk memotong hewan. Fanharu fi rihalikum, maka sembelihlah hewan di tempat-tempat kalian singgah, kalian tinggal. Kan ada tenda-tenda itu di Mina, mereka singgah di situ, apa ada tenda atau di tempat yang disediakan untuk ini beristirahat dari perjalanan, menginap di sana untuk mabit. Tidak apa-apa, dimanapun, yang penting di wilayah daerah masih cakupan Mina, maka di situ juga boleh dilakukan penyembelihan hewan yang disembelih untuk orang-orang yang datang ke Mekah dengan niat menyembelih hewan, membawa hewan dan menyembelih hewan di sana untuk dibagikan pada orang-orang fakir dan miskin yang ada di Mekah. Wa waqaftu hahuna, dan beliau Rasulullah menjelaskan bahwasanya wukuf itu di sini. Wa arafatu kulluha mauqif, dan Arafah itu semuanya adalah tempat wukuf. Wa waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mauqif, dan beliau mengatakan saya wukuf di sini, dan jamak itu semuanya adalah juga mauqif. Di Arafah juga itu tempatnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalil-dalil bagaimana urutan pelaksanaan ibadah haji. Dari tadi yang tarwiyah ke Mina, ada yang rukun, ada yang hanya wajib, dan sebagian ulama mengatakan hanya sunnah, ada juga yang sunnah. Sebagaimana yang sudah kita sering pelajari di kitab-kitab fikih, di Mukhtasar juga ada, di Faudul Jali juga ada. Yang rukun itu dari wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, baru kemudian tahallul. Sama yang pertama sebelumnya adalah ihram, berangkat dari tempat tinggal masing-masing di Makkah menuju ke Arafah, itu sudah dalam keadaan sudah berihram. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah, ketika Rasulullah datang ke Makkah, dakhalaha, beliau masuki kota Makkah, min a'laha, dari dataran yang tinggi, wa kharaja min asfaliha, dan dari keluarnya dari dataran yang rendah. Artinya ini muttafaqun alaih, disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda
untuk masuk dan untuk keluarnya. Sebagaimana beliau mengajarkan ketika berangkat ke masjid, ya, menempuh dua jalan yang berbeda. Berangkat antara jalan saat berangkat dan ketika pulang. Ya, ini juga ketika masuki kota Mekah juga antara saat masuk ke kota Mekah dengan ketika sudah selesai pelaksanaan ibadah haji mau keluar dari kota Mekah menempuh jalan yang berbeda. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi Dhituwa. Bahwasanya Rasul dari Ibnu Umar bahwasanya beliau Ibnu Umar itu, ini bukan Rasulullah tapi beliau menceritakan nanti tentang Rasulullah dan beliau mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Beliau tidak mendatangi kota Makkah, kata Ibnu Umar ini, saya tidak mendatangi kota Makkah kecuali menginap pada di Dhituwa, di Dhituwa, hatta yusbiha, sampai subuh, wa yantasila, baru kemudian mandi. Wa yadhkuru dzalika anan nabi, dan menyebutkan ini tentang ini adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu kana yuqabbilu al-hajar al-aswad. Ibnu Abbas itu mencium hajar aswad, wa yasjudu alaihi, dan meletakkan dahinya di hajar aswad. Berarti itu termasuk yang disunnahkan bagi orang yang bertawaf. Rawahul Hakim marfu'an wal Baihaqi mauqufan. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu thalathata ashwat, berjalan cepat di 3 putaran tawaf. Wa yamshu arba'an, dan berjalan biasa 4 kali putaran dari tawaf. Kan ada 7, berarti 3-nya berjalannya cepat, kemudian 4-nya berjalan pelan. Ma bainar ruknain, di antara 2 rukun. Ini 3 putaran ini ada yang romal antara 2 rukun. Muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza tafa bil baiti at-tawaf al-awwal khabba 3 wa masya 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertawaf di Ka'bah, beliau khabba, itu berjalan cepat, 3, mempercepat jalan beliau 3 kali, dan berjalan biasa pelan 4 kali putaran. Wa fi riwayatin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa fil haji aw al umrati awwala ma yaqdumu fa innahu yas'a 3 atwafin bil bait wa yamshi 4. Muttafaqun alaih. Sama ini menjelaskan tentang tawaf itu sunnahnya 3 kali putarannya itu dengan romal dan berjalan cepat, dan 4 itu dengan putarannya dengan berjalan biasa pelan. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti ghairu ruknainil yamaniyain. Beliau mengatakan, saya tidak melihat, dari Ibnu Umar, saya tidak melihat Rasulullah menyentuh di antara Ka'bah itu kecuali 2 rukun Yamaniyain, 2 rukun Yamani. Rukun Yamani itu kan ada di kalau ini di selatan, di sebelum Hajar Aswad itu ada rukun Yamani. Di sini beliau sentuh, kemudian satu lagi di Hajar Aswad yang ada di sebelah selatan. Kalau yang utara rukun Syami. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qabbala al-hajj hajaran. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah mencium Hajar Aswad. Wa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Lalu Sayyidina Umar ini mengatakan, aku tahu bahwasanya kamu adalah cuma sekedar batu, la tadurru wa la tanfa'u, tidak bermanfaat dan tidak membahayakan. Artinya tidak menciptakan manfaat, tidak menciptakan bahaya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, ya yuqabbiluka ma qabbaltuk. Muttafaqun alaih. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu Hajar Aswad ini,
maka aku tidak mencium Hajar Aswad. Berarti Rasulullah mencium Hajar Aswad, menyentuh rukun Yamani. Wa an Abi Tufaili radhiyallahu anhu annahu qala, menyentuh Ka'bah itu kan seperti itu yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka ini juga dilakukan oleh umat Islam dari generasi ke generasi ya, sampai sekarang, dan itu adalah termasuk sunnah ya, dan tidak ada unsur kemusyrikan dalam hal itu, tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok Wahabi, dikit-dikit syirik ya, mereka nggak paham arti ibadah. Mereka tidak paham arti tauhid yang sebenarnya. Mereka buat-buat sendiri pengertian definisi tauhid seperti yang mereka inginkan. Jadi ya gampang sekali mensyirikkan dan menganggap bid'ah tradisi dan perbuatan-perbuatan, praktek-praktek ibadah yang sudah dilaksanakan dari generasi ke generasi, turun-temurun oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, karena mereka membawa paham keyakinan baru, tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi. Wa an Abi Tufaili radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yastalimu rukna bi mihjan, dan beliau menyentuh rukun ini bimihjanin dengan tongkat, ma'ahu wa yuqabbilul mihjan, lalu mencium tongkat yang sudah disentuhkan itu ya, bukan itu perbuatan syirik, Nabi saja melakukan seperti itu. Wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu annahu qala tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin akhdar. Ittiba itu yang memasang kain ihram, itu kainnya selendangkan itu, dan taruh sebelah kanannya di bawah ketiak, yang ujung kainnya ditaruh di atas pundak kiri. Itu ittiba namanya. Itu saat tawaf saja. Adapun setelah tawaf ya, itu pun tidak di semua putaran tawaf, ada yang sudah dijelaskan oleh para ulama tentang sunnahnya ittiba itu di putaran yang keberapa. Di sini ya cuma disebutkan gitu, biburdin akhdar, dengan kain yang berwarna hijau. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa sahahahu at-Tirmidzi. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala kana yuhillu minnal muhil fala yunkar. Di antara kita ada yang banyak baca talbiyah dan tidak dilarang, fala yunkaru alaihi. Wa yukabbiru minnal mukabbir, dan ada yang baca takbir, fala yunkaru alaihi, dan tidak dilarang. Ya, yang penting baca, mengumandangkan, menyerukan, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tsaqali aw qala fi du'afati min jam'in bilailin. Ini Ibnu Abbas diutus oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi orang-orang yang sakit parah, sakit berat, atau orang-orang yang sudah lemah di malam hari, untuk membantu mereka dalam pelaksanaan ibadah haji, manasik haji. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat istazanat Saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah. Saudah minta izin kepada Rasulullah di malam saat bermabit di Muzdalifah. Antadfa'a qablaha, minta izin, permisi untuk meninggalkan Muzdalifah
qablahu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kanat sabqatan ta'ni tsaqilah, dan beliau saat itu Saudah sudah sakit, sedang sakit. Fa'adzina, lalu Rasulullah mengizinkan. Karena sedang sakit maka minta izin untuk tidak mabit atau untuk pergi terlebih dahulu dari Musdalifah, dan untuk meninggalkan Musdalifah, tidak menyempurnakan mabitnya bersama Rasulullah sampai besok subuh tadi seperti yang disebutkan di hadis sebelumnya. Fa'adzina laha muttafaqun alaihi, lalu Rasulullah mengizinkan. Jadi boleh meninggalkan meskipun tidak sampai subuh. Di antara dalilnya adalah ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarmul jamrata hatta tatlu asy-syams, jangan lempar jamrah sampai terbit matahari. Ini yang disunahkan. Maksudnya di sini jamrah apa? Aqabah di tanggal 10 itu disunahkan melemparnya sampai setelah terbit matahari. Meskipun boleh waktunya dari semenjak malam hari, ya, pertengahan malam itu sudah masuk waktu boleh melempar jamrah Aqabah tanggal 10-nya, itu malam tanggal 10. Tapi afdolnya adalah setelah terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa fihi inqita'. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamah lailatan nahr. Rasulullah mengutus Ummu Salamah pada malam hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, faramatil jamrah. Maka Ummu Salamah ini melempar jamrah qabla al-fajr, sebelum fajar. Ini juga boleh. Tsumma madat fa afadat, kemudian melanjutkan perjalanan dan menuju ke Makkah. Afad, menuju ke Makkah. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Muslim. Wa an Urwata ibni Mudarris radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida salatana hadhihi, yani bil Musdalifah, orang yang mengikuti salat kita di Musdalifah ini, fa waqafa ma'ana, dan wukuf bermabit di Musdalifah, hatta nadfa, sampai kemudian pergi bersama Rasulullah meninggalkan Musdalifah. Faqad waqafa bi Arafah qabla dzalika lailan aw naharan. Waqad waqafa, dan sebelumnya sudah wukuf di Arafah di siang hari atau di malam harinya. Faqad tamma hajjuhu, maka sudah sempurna hajinya. Wa qada tafasahu, maka kemudian sudah bertahallul, gitu, membolehkan lagi untuk memakai minyak wangi karena sudah selesai tahallul ihramnya, sudah selesai, artinya sudah melempar jamrah Aqabah pada tanggal 10 itu. Jadi syaratnya sudah tahallul awal itu adalah ketika sudah wukuf, ya, kemudian sebelum tawaf mabit di Musdalifah, melempar jamrah Aqabah, itu sudah boleh tahallul. Baru kemudian ke Mekah untuk tawaf ifadah. Namun umumnya orang mabit dulu di Mina selama 2 hari, untuk yang ingin cukup sampai 2 hari saja, ada yang sampai 3 hari waktunya itu, baru kemudian ke Mekah. Namun ketika sudah selesai itu tahallul, itu sudah dikatakan sudah selesai sudah. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala innal musyrikina kanu la yufiduna. Orang-orang musyrik dulu itu yang mereka menyangka dengan apa yang mereka lakukan itu sudah melakukan haji. La yufiduna, tidak berangkat, hatta tatlu asy-syams, tidak kembali ke Makkah sampai terbit matahari. Wa yaquluna asyrik sabir, lalu mereka mengatakan bersinarlah Sabir. Sabir itu nama gunung antara Mekah dan Mina, ada gunung namanya Sabir. Di situ mungkin muncul mataharinya saat terbit itu di situ. Jadi mereka mengatakan yang terbitlah atau bersinarlah Sabir, karena matahari terbit yang di balik gunung itu terlihatnya.
dari balik gunung Sabir itu. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam khalafahum, yang membedakan dengan mereka. Fa'afadha qabla an tatlu'a asy-syams, maka Rasulullah sudah berangkat ke Mekah, kembali ke Mekah. Itu dari Mina sebelum terbit matahari. Rawahul Bukhari. Wa 'an Ibnu Abbas wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahuma qala lam yazalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Tanggal 10 melempar satu jamrah saja, yaitu jamrah aqabah. Rasulullah terus menerus membaca talbiyah, memperbanyak baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sampai selesai lempar jamrah aqabah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu ja'ala al-bait an yasarihi, ya, bahwasanya ketika tawaf itu Ka'bah itu di sebelah mana dari badannya, di sisi yang searah dengan sisi kiri dari badannya. Wa minan an yamini, dan Mina itu ada di sebelah kanannya. Kalau Ka'bah di sebelah kiri berarti arah Mina di sebelah kanannya. Wa ramal jamrata bi sab'i hasayat, dan melempar jamrah dengan 7 batu kerikil. Wa qala hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah, ini adalah maqam orang yang diturunkan kepadanya suratul Baqarah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Ini yang dilakukan oleh Nabi maksudnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yauman nahri duha. Rasulullah melempar jamrah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, itu di saat waktu duha. Ini sudah waktu duha, baru beliau melempar jamrah. Wa amma ba'da dzalika fa idza zalatis syams, dan kalau setelah itu berarti saat tergelincir matahari melempar jamrah. Wa an, yang untuk jamrah-jamrah setelah tanggal 10, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 dan tanggal 13 pada hari-hari tasyrik, itu waktu yang disunnahkan adalah, dan ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, saat tergelincir matahari, siang hari. Namun ada pendapat yang lain, meriwayatkan hadis yang lain, membolehkan melempar jamrahnya itu dari pagi, ya, setelah terbit matahari. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana yarmil jamrata ad-dunya, beliau melempar jamrah yang paling rendah bisa bihasayat dengan 7 kerikil. Yukabiru ala asari kulli hasad, setiap batu kerikil yang dilempar baca takbir, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Thumma yataqaddam, kemudian maju lagi. Thumma yushilu fayaqumu fayastaqbilul qiblah, kemudian beliau berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Thumma yad'u, dan berdoa setelah melempar jamrah. Wa yarfa'u yadayhi, dan sambil mengangkat kedua tangan beliau. Wa yaqumu tawilan, dan berdiri lama. Thumma yarmil wusta, baru pindah ke jumrah yang tengah, wusta. Thumma ya'khudhu dzatas shimal, kemudian yang beliau mengambil ke arah dzatas shimal, ke arah kiri. Fayushilu wa yaqumu mustaqbilal qiblah, dan berdiri sambil menghadap ke arah kiblat. Jadi setelah melempar jamrah, kemudian beliau mengambil posisi menghadap kiblat dan berdoa, begitu setiap selesai. Wa yarfa'u yadayhi wa yaqumu tawilan, dan doanya enggak cuma sebentar tapi lama. Setelah lempar jamrah pertama berdoa, berdiri menghadap ke arah kiblat, berdoa. Lalu lempar jamrah yang kedua yang tengah, begitu juga. Setelah selesai berdiri menghadap ke arah kiblat dan berdoa. Tsumma yarmi jamrata dzatil aqabah, dan terakhir melempar jamrah aqabah min badnil wadi, dari dasar, ya, dari bawah lembah wadi Muhassir. Wala madinya di situ lembahnya namanya Muhassir. Wala yaqifu indaha, dan tidak berdiri di sana. Tsumma yansarif, kemudian beliau meninggalkan tempat pelemparan jamrah itu. Fayaqulu hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, rawahul Bukhari. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma arham al-muhallib
muhalliqina qalu wal muqassirina ya Rasulullah qala fi thalithati wal muqassirin muttafaqun alaihi. Artinya mendoakan orang-orang yang sudah menyelesaikan haji dengan apa, ditandai dengan apa, tahallul itu. Kalau bagi perempuan kan muqassirin, memotong saja. Kalau laki-laki sunnahnya sampai habis, dicukur habis kundur, tahallul itu. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, Rasulullah wukuf fi hajjatil wada, pada haji wada, faja'alu yas'alunahu, lalu mereka para sahabat bertanya pada Rasulullah, faqala rajulun lam ash'ur fahalaqtu qabla an azbah, qala idbah wala haraj. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه. Ini artinya perbuatan-perbuatan yang tidak menyangkut ini rukun, ini boleh didahulukan, boleh diakhirkan, tidak ada ketentuan apa harus berurutan. Tapi kalau yang rukun tadi, yang wukuf itu baru, itu harus diurutkan. Artinya ini antara menyembelihnya kapan, kemudian melemparnya kapan. Menyembelih hewan itu boleh dilakukan kapan saja, apakah setelah melempar atau sebelum melempar jamrah. Wa anil Miswar ibni Makhramah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahliq. Rasulullah sudah menyembelih hewan untuk kurban, untuk hadi, qabla an yahliq, sebelum beliau tahallul, mencukur rambut. Wa amara ashabahu bidzalik, dan merintahkan sahabat-sahabatnya untuk itu, menyembelih dulu baru kemudian tahallul. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramaitum, jika kalian melempar jamrah, wa halaqtum, dan sudah mencukur rambut untuk tahallul, faqad halalakum, maka sudah halal bagi kalian, sudah tahallul. At-tibu wa kullu syai', dan semua larangan ihram sudah halal lagi, illa nisa, kecuali jima. Baru setelah nanti melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i baru boleh lagi jima, sudah sempurna tahallul sani. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi dha'fun. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alaysa 'alan nisa'i halqun wa innama yuqassirun. Perempuan tidak boleh mencukur habis rambutnya, tapi hanya memotong, memendek, memotong sebagian di antara rambutnya saja, minimal 3 helai rambut. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna al-Abbas bin Abdul Muttalib istadzana Rasulullah. Abbas bin Abdul Muttalib meminta izin kepada Rasulullah ayyabita bi Makkah layali, untuk mabit di Makkah, untuk bermalam di Makkah beberapa malam, min ajli siqayatihi, untuk melaksanakan siqayah, fa adzina lahu muttafaqun alaihi. Ya, nanti kita lihat ini siqayah apa, memberi minum orang-orang yang melakukan ibadah umrah di sana di Makkah dan haji. Wa an Asim bin Adi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li ru'atil ibli fil baitutah an Mina yarmuna yawman nahr thumma yarmuna li yawmaini thumma yarmuna yawman nafri. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Oh, ini berarti yang di atas tadi itu orang-orang, ada sebagian orang baru ini di bawah ini, sebagian orang-orang kalau sekarang mungkin kayak bahasa kita sekarang, yang bagian penjaga atau tukang untuk penjaga mobil atau kendaraan motor, tukang parkir gitu. Tukang parkir kan otomatis mereka jaga hewan ya. Kemudian ada yang ngurusin untuk kalau sekarang mungkin logistiknya, penyediaan air minum, kan orang kalau ya pelaksanaan haji kan di Arafah di ini, penyediaan makanan, air minum, nggak sempat untuk melempar jumroh pada tanggal 10, 11, 12.
Nah, Rasulullah mengizinkan mereka lemparnya pas tanggal 13 itu, dirapel gitu. Itu dibolehkan. Ini hadis. Ya, jadi ingat waktu itu ada orang yang sok tahu katanya. Dari mana itu ada dirapel-rapel gitu. Padahal ini hadisnya udah jelas. Yang namanya orang nggak tahu tapi dikasih tahu malah dia yang sok tahu. Katanya nggak ada kayak gitu ajaran. Saya sudah berkali-kali haji, nggak pernah ada yang kayak gitu. Berkali-kali haji kalau nggak pernah belajar ilmunya dengan baik, ya begitu jadinya. Jadi sombong dan menolak kebenaran yang disampaikan. Padahal ini jelas ada dalilnya. Ya, makanya kita juga begitu. Ya, sebagian ini saya lihat ya orang yang bertugas untuk itu, untuk menjaga keamanan atau ini, mereka kayak untuk sholat apa Jumat itu ada sebagian yang tidak ikut pelaksanaannya karena bertugas untuk jaga keamanan, ada udzur, ya itu mungkin karena itu dianggap sebagai udzur, ya, tapi bagaimana ininya kita harus bertanya kepada para masyayikh, mereka yang lebih memahami tentang fatwa itu. Ya, berarti ya di zaman dulu juga begitu, jangan dikira orang itu kuat-kuat nggak pakai minum, nggak pakai ini, kemudian hewannya dibiarkan nggak ada yang maling atau mencuri, tetap ada yang ngurusin, ada yang ngurusin hewan. Kan hewan ditaruh nggak kayak mobil ditaruh didiamin nggak habis bensinnya. Tapi kalau hewan ditaruh didiamin kan haus, harus dikasih makan seperti kita juga dikasih makan. Ya. Oh, sedikit lagi nih, satu lembar lagi. Wa Nabi Bakr radhiyallahu anhu. Biar selesai ini bab haji, soalnya sudah selesai Dzulhijjah, udah Muharram, nanti insyaallah pada pelajaran berikutnya kita udah mulai bab muamalat, kitabul muamalat. Wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahri, al-hadits muttafaqun alaihi. Rasulullah berkhutbah pada hari raya Idul Adha. Wa an Sarra'ah binti Nabhan radhiyallahu anha annaha qalat khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum ar-ru'us faqala alaysa hadha awsatu ayyam at-tashrik. Al-hadits rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Berkhutbah juga pada hari Ru'us. Di sini nggak dijelaskan, nanti kita murajaah mungkin pada saat mencukur itu rambut bagi orang yang tahallul. Karena dalam ini faqala alaysa hadha, bukankah ini tengah hari tasyrik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha tawafuki bil bait, tawaf di Ka'bah, wa baina Safa wal Marwah, dan sa'i antara Safa dan Marwah, yakfiki li hajjiki wa umratiki, itu sudah cukup untuk haji dan umrah. Rawahu Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarmul, Rasulullah tidak berjalan cepat fi sab'il ladzi afadha fihi, di tawaf ifadah. Dalam 7 putaran tawaf ifadah ini Rasulullah tidak melakukannya 3 kali romal dan 4 kali berjalan biasa. Ini menurut satu riwayat ini. Wa Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra wal 'asr wal maghrib wal isya thumma raqada ruqdatan bil muhassabi. Rasulullah salat zuhur, asar, maghrib dan isya, kemudian beliau bermalam di Muhassab. Muhassab itu ada di Makkah, di jalan menuju ke Mina, wa yusamma, dan dinamain Batha Muhassab itu. Thumma raqiba ilal bait, lalu beliau setelah tidur bermalam di Muhassab kemudian menaiki unta beliau menuju ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Fatafa bihi, lalu beliau bertawaf di
Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Rawahul Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha lam takun taf'alu dzalika ay an-nuzula bil abtah. Ini dari Aisyah malah mengatakan bahwasanya Aisyah ini tidak ikut bersinggah di Bathha atau di Abtah. Wa taqulu inna ma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana manzilan asmaha li khurujihi. Karena Nabi, kata Aisyah, dulu singgah di situ karena itu tempat singgah untuk keluar dari Mina ke Makkah. Wa an Ibnu Abbas, tapi ya bukan termasuk ini menurut yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, bukan termasuk itu bagian dari ini kesunahan atau apa, karena itu memang saat itu yang bisa ada apa ingin mampir dan singgah itu saja. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid. Diperintahkan bahwasanya diakhirkan tawaf ifadah itu setelah mabit, biar selesai semua mabit baru kemudian tawaf ifadah. Kecuali diringankan bagi perempuan yang haid, maka bisa ditunda sampai berhenti haidnya dan bersuci baru tawaf ifadah. Wa an Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Salat di Masjid Nabawi itu lebih afdal daripada 1000 kali, ya, dilipat gandakan pahalanya 1000 jadi 1000 kali lipat daripada salat di masjid lain. Il Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salatin. 100 ya pahala dilipat gandakan 100 kali lipat di Masjid Haram dibandingkan dengan salat di Masjid Nabawi. Artinya lebih banyak adalah pahalanya di Masjidil Haram. Babul fawati ya, dilipat gandakan 100.000 kali lipat, karena di Masjidil Nabawi kan 1000, di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram 100.000. Ya, pahalanya banyak sekali. Tapi bukan berarti sebagian orang begini, saya udah nanti kalau umroh atau haji sebanyak-banyaknya sholat di sana, ntar kalau di sini nggak usah sholat, udah 100.000. Bukan begitu, tetap sholat di sini dilaksanakan, kan kewajiban, malah jadi dosa nantinya. Ada aja. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Babul fawati wal ihsar. Ini orang-orang yang tidak sempat melaksanakan wukuf karena tertahan. Ihsar itu tertahan atau terkepung, nggak bisa melewati perbatasan atau nggak bisa melanjutkan perjalanan karena ada halangan. Halangan itu bisa jadi karena ada orang-orang yang zalim, pemerintahan yang zalim yang menghalangi orang-orang ingin berangkat ke Mekah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala qad uhsira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqa ra'sahu wa jama'a nisa'ahu wa nahara hadiyahu hatta i'tamara aman qablan. Suatu yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan, kemudian tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah sampai ya, maka di situ beliau ya mau mencukur rambut beliau karena sudah ihram, maka mencukur rambut untuk tahallul wa jama'a nisa'ahu dan menjima istri-istri beliau, karena ini menunjukkan bahwa sudah tidak, untuk memberitahukan pada sahabat sudah bukan ihram lagi, sudah tahallul meskipun tidak bisa melanjutkan, maka tahallulnya di situ saja. Wa naharu hadiyahu, dan memotong hewan yang dibawa untuk disembelih. Sengaja menyembelih hewan di Makkah, membawa hewan untuk disembelih di Makkah itu disebut hadi. Seperti kalau kita kurban untuk orang yang haji itu disebut hadi di zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa bawa kambing dari sini dimasukkan pesawat, nggak, pasti akan dilarang. Kalau zaman dulu kan ya digiring bersama rombongan unta dan ya ikut dalam perjalanan. Hatta antamara aman qabilan, sampai kemudian maka beliau tahun berikutnya baru umrah.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair ibn Abdul Muttalib faqalat ya Rasulullah inni uridul hajjah. Ini Duba'ah ini mengatakan, ya wahai Rasulullah, saya ingin haji, wa ana syakiyah, tapi saya sakit. Faqala Nabi, hujji, hajilah, washtariti, dan ya, niatkan, syaratkan, anna mahilli, bahasanya kapanpun nanti saya enggak mampu melanjutkannya, haitsu habastani, sekiranya nanti yang penyakitnya itu menghalangi, maka di situ jadi tempat tahallulnya. Karena nggak tahu, tetap aja lanjutkan dulu. Tapi nanti kalau seandainya di tengah perjalanan nggak bisa lanjut lagi, maka di situ baru tahallul. Maka ini ya, contoh-contoh orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan padahal sudah ihram. Bisa jadi karena terhalang atau karena ada sakit ya seperti ini, nggak bisa lanjutkan. Maka bisa di tahallulnya di situ. Wa an Ikrimah anil Hajjaj bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kusira, orang yang kecelakaan ini, aw araja faqad halla wa alaihi al-hajj, kecelakaan enggak bisa lanjut perjalanan, jadi pincang misalnya atau patah kakinya, maka boleh bertahallul di situ dan ya, wajib melaksanakan hajinya min qabilin, tahun yang akan datang. Qalat Ikrimah sa'altu Ibnu Abbas, saya tanya Ibnu Abbas wa Abu Hurairah an dzalika faqala sadaqa, benar seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, pertanyaan barangkali mudah-mudahan sih kita berharap semoga Allah Ta'ala menghendaki kita bisa berangkat haji atau umroh. Dan ini saya umumkan juga nih, ya sama juga menyediakan travel untuk berangkat. Mudah-mudahan kita bisa ada rezeki untuk berangkat umroh bersama dengan guru-guru kita di Yayasan. Dan juga lebih mudah-mudahan yang membimbing kita nanti guru kita Ustaz Aswab. Ya, mudah-mudahan